Hari ini kita akan membahas tentang Reebok Floodride Run Fast Pro. Kita bahas tentang sepatu ini, saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, jadi apapun yang saya sebutkan tentang sepatu ini adalah murni pendapat pribadi saya. Sepatu ini adalah road running shoes yang mana peruntukannya untuk racing atau mungkin potentially untuk workout pada saat teman-teman speed session ya. Jadi kalau untuk easy run, saya rasa sepatu ini bukan peruntukannya. Kenapa untuk speed session? Karena sepatu ini benar-benar ringan. Jadi beratnya kalau saya hitung manual di ukuran 43, beratnya cuma 90-an gram. Jadi sepatu ringan banget. Pada saat megang itu nggak kerasa kayak sepatu. Ini parah sih bener-bener ringannya. Sepatu paling ringan yang sebelumnya pernah saya coba adalah Asics Meta Racer di kisaran 188-an gram atau 190-an gram. Itu rasanya udah ringan banget. Dan ini nggak sampai 100 gram, coba bayangin, ringan banget. Untuk stockingnya sendiri di bagian belakang ada 16 mm, kemudian di bagian depan ada 12 mm, sehingga untuk dropnya sendiri ada 4 mm. Langsung kita bahas satu-satu mulai dari uppernya. Uppernya bisa dilihat, di sini bahannya engineered mesh, tipis banget. Dan di bagian toe boxnya kalau teman-teman lihat, ini bukan apa ya, bukan pori-pori kalau menurut saya. Kalau sepatu biasanya ada pori-pori untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Dan ini bukan pori-pori lagi sebutannya, tapi ini lubang. Karena ini gede banget lubangnya. Jadi ini benar-benar lubang yang besar-besar banget. Kalau teman-teman menanyakan apakah sirkulasi udaranya baik, udah nggak usah ditanya lagi. Tentu saja breathable banget sepatu ini. Jadi pada saat saya pakai sepatu ini, rasanya itu udaranya tuh ngalir banget. Jadi nggak kerasa panas lah pada saat kita menggunakan sepatu ini. Selain di bagian toe box-nya yang banyak lubangnya, di bagian sampingnya sini juga banyak lubang-lubangnya. Selain untuk sirkulasi udaranya yang bagus, sebenarnya sepatu ini menekan untuk beratnya biar nggak terlalu berat ya. Jadi mengurangi material yang digunakan di sepatu ini dengan salah satunya melubangi atau membuat pori-pori yang gede banget di bagian uppernya. Untuk lacing sistemnya sendiri cukup simple, dia nggak ada hal-hal yang luar biasa, simple banget. Dan ini tipis banget di bagian hole-nya sini, di bagian lubang-lubangnya tipis banget. Ada runner's knot-nya sudah ada, kemudian di bagian tangnya, nah ini tangnya yang agak berbeda ya, harus dibahas nih untuk tangnya. Saya copot dulu untuk runner's knot-nya biar kelihatan di bagian tangnya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat itu, ini tipis banget untuk tangnya atau lidahnya. Jadi dia lembut banget. Dia apa ya? Dia kayak nggak ada kaku-kakunya sama sekali. Dia benar-benar lemes. Tapi pada saat teman-teman gunakan, saya rasa perlu waktu tambahan untuk menyesuaikan, karena dia nggak langsung menempatkan diri di punggung kaki kita secara tegak gitu ya, secara mantap gitu. Tapi harus disesuaikan bentuknya dengan punggung kaki kita biar positioningnya itu pas gitu, biar nyaman pada saat kita gunakan di kaki kita dan melindungi kaki kita dari lacing sistemnya. Bahkan Reebok nge-push untuk beratnya biar ringan itu sampai ke tangnya. Bahkan tangnya pun ada banyak lubangnya di sini, sampai ke bawah sini pun tangnya banyak lubangnya. Jadi memang bener-bener gimana caranya sepatu ini tuh bisa ringan banget. Bayangin aja, cuman 90-an gram. Nggak masuk akal sih kalau menurut saya sepatu, tapi beratnya cuma 90-an gram. Untuk di bagian heel counternya di sini nggak ada strukturnya sama sekali, jadi lemes. Jadi nggak ada nggak kaku gitu ya. Tapi meskipun demikian tetap bisa mengunci heel kita dengan baik. Saya pada saat menggunakan sepatu ini tidak merasa heel slip, jadi heel saya tetap
merasa safe, nyaman, nggak masalah, nggak ada permasalahan di bagian heel-nya, walaupun heel counternya nggak ada strukturnya. Tapi dia tetap ada paddingnya di bagian collarnya sini, ada paddingnya sedikit, keliling sampai ke belakang sini. Saya rasa tetap harus perlu ya, walaupun tipis pun tetap harus perlu, meskipun akan menambah berat dari sepatu ini kalau ada paddingnya. Dan ini sebenarnya paddingnya cukup nyaman sih, nggak keras sama sekali. Jadi tetap nyamannya sepatu ini dari uppernya itu tetap dapat walaupun dia tipis banget. Sekarang kita berpindah ke midsole-nya. Midsole-nya dia pakai Pebax foam. Jadi cuma 16 mm sama 12 mm di bagian depan, sehingga emang kelihatan tipis dan rasanya pun memang tipis banget untuk midsole-nya sendiri. Pada saat saya menggunakan sepatu ini, dari midsole-nya sendiri kerasa apa ya? Walaupun tipis banget, tapi nggak setipis itu rasanya. Jadi rasa comfy-nya itu tetap dapat ya, meskipun kalau misalnya dibandingkan dengan sepatu-sepatu yang tebel banget, dia bakal nggak terlalu kerasa ya tanahnya, atau ground contact-nya tuh minim banget, minimal feel. Tapi kalau ini ground contact-nya memang kerasa, dan pada saat menggunakan sepatu ini material di bawah kaki kita rasanya tipis, sehingga kalau mau diajak kenceng itu dia ayo aja, nggak ada yang bisa menghalangi kita untuk berlari lebih kencang. Karena memang modelnya yang serba tipis, ini tuh mirip apa ya, desainnya tuh classic racing shoes gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang kan memang tebel-tebel tuh bagian midsole-nya. Kalau zaman dulu memang lebih banyak desain-desain sepatu lari yang tipis-tipis di bagian midsole-nya untuk meringankan beratnya itu sendiri. Untuk bagian rubbernya dia agak unik. Sekali lagi, saya rasa ini tujuannya untuk meringankan beban dari sepatu ini. Jadi kalau rubber itu kan biasanya memang yang menjadikan sepatu itu bobotnya bertambah ya. Karena kan karet gitu untuk outsole-nya sendiri. Nah, ini tuh hanya seperti pot-pot gitu. Bentuknya pot-pot dan placementnya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat. Ya, rubbernya cukup di tempat-tempat tertentu aja. Dan membuang rubber-rubber yang menurut Reebok nggak perlu ditambahkan atau malah membebani dari sepatu ini sendiri. Meskipun kelihatannya cuma kecil-kecil kayak gini, tapi traksinya cukup kerasa nyaman banget. Pada saat saya gunakan di aspal tuh rasanya menggigit banget, jadi rasanya nggak ada tenaga yang dikeluarkan secara cuma-cuma, tapi memang tenaga yang saya gunakan untuk strike ke tanah itu bener-bener dipakai untuk maju ke depan. Jadi nggak ada rasa kegeser sama sekali, karena traksinya itu, gripnya itu ngena banget, enak banget gripnya rasanya itu. Jadi kayak bener-bener nggak ada tenaga yang kebuang aja gitu, rasanya cuman buat maju ke depan aja karena gripnya yang luar biasa. Saya nggak akan pakai sepatu ini untuk long run karena memang kenyamanan yang diberikan nggak sebaik itu ya. Tapi memang sepatu ini akan menjadi pilihan utama saya kalau misalnya 5K atau mungkin possibly 10K. Kalau 5K udah pastilah, ini arahnya memang 5K ke bawah ya, atau 3K, 5K, atau teman-teman yang mau tes lari 12 menit, mungkin ini adalah salah satu pilihan terbaik di dunia bahkan. Kita bahas harganya sendiri. Untuk harganya $250 itu menurut saya sangat mahal sebenarnya untuk sepatu lari, dan itu sudah setara kalau sekarang teman-teman ada Metaspeed Sky, ada Vaporfly, itu harganya sekitar segitu. Nah, untuk menyaingi Vaporfly atau Metaspeed Sky itu saya rasa sepatu ini masih belum ya. Meskipun kalau di 5K mungkin sepatu ini bisa menjadi opsi terbaik sih. Tapi saya rasa untuk mengeluarkan sampai $250 untuk sepatu yang seperti ini, saya rasa masih terlalu mahal. Kalau misalnya bicara 150 atau 180-an dolar, mungkin ini masih masuk akal sih sepatu ini. Karena memang ini sepatu bisa jadi pilihan utama untuk short distance, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Reebok Floodrite Run Fast Pro ini. Kalau ada masukan, kemudian pertanyaan, koreksi, dan juga pembahasan, bisa saling sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.